Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 4 memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul menulis proposal. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri Andi Husnulanisa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi, dan Sarni Alexandra sebagai pemateri pertama, Sarmina sebagai pemateri kedua, dan Andi Tendriola sebagai pemateri ketiga. Adapun susunan materi pada hari ini, yang pertama pembukaan moderator, yang kedua pemaparan materi dari kelompok 4, yang ketiga sesi pengajuan tanya jawab, yang keempat kesimpulan dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan menjelaskan pengertian proposal dan ciri-ciri proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan pada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut para ahli, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Rosjai menyatakan proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Menurut Hadi menyatakan proposal adalah satu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga perusahaan, usulan kegiatan sampai pada perpecahan masalah. Kita menyampaikan pendefinisian agak berbeda dengan pendapat-pendapat atas. Proposal adalah untuk menjelaskan rencana dan tujuan kegiatan kepada pembaca atau suatu badan yang melakukan pekerjaan secara lebih jelas dan lebih detail. Jadi dapat disimpulkan bahwa proposal adalah tulisan yang dibuat secara terstruktur oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca atau suatu badan yang melakukan pekerjaan secara lebih jelas dan lebih detail. Ciri-ciri proposal. Adapun ciri-ciri proposal sebagai berikut. Satu, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Proposal agar donatur atau pihak tertentu mengetahui komposisi acara yang akan diselenggarakan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Proposal seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal 1 bulan sebelum acara sebagai pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut. 3. Proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah acara. 4. Lembaran-lembaran pemberitahuan mengenai dengan acara atau kegiatan yang telah ditulis yang nantinya diserahkan kepada penyelenggara atau donatur. Ada pihak yang mengajukan. 5. Ada pihak yang mengajukan. Pihak yang mengajukan tersebut sebagai pihak yang mengusulkan suatu rencana atau kegiatan. 6. Ada pihak yang menyetujui. Hal ini berkaitan dengan satu fungsi proposal yakni sebagai legalisasi suatu kegiatan rencana. 7. Terdapat gambaran kegiatan secara umum. Gambaran kegiatan disertai dalam proposal berguna untuk memberi informasi kepada siapapun yang hendak ditujukan. 8. Mempunyai kekuatan persuasif, yaitu dapat diartikan dalam bentuk teori baik verbal maupun non-verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. 9. Bersifat bisnis. Proposal dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kerjasama dan perjanjian atas suatu kegiatan. 10. Memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Proposal disusun harus mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas agar proposal tersebut bisa diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima proposal dalam mengadakan pertimbangan.
Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya saya akan lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu tujuan dan manfaat pembuatan proposal yang secara perizinan proposal yang baik. Tujuan dan manfaat pembuatan proposal bagi menjadi dua, yaitu tujuan pembuatan proposal dan manfaat pembuatan proposal. Tujuan pembuatan proposal A menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut dan menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut yang untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah dilaksanakan. D. Mendapatkan persetujuan sebagai titik acuan. Manfaat pembuatan proposal yang pertama menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Bagi cakupan awal sebuah kegiatan, 5 proposal yang digunakan sebagai usaha atau persetujuan itu kalau dapat suatu kegiatan berikutnya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. 6. Sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan itu sebagai alat evaluasi kegiatan. 8. Sebagai salah satu alat untuk memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Adapun cara penyusunan proposal yang baik. Yang pertama ada cara-cara menyusun proposal dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sistematis. Artinya proposal yang disusun harus disusun secara sistematis menurut pola tertentu dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. 2. Berencana. Artinya proposal tersebut dibuat secara sengaja dan telah disusun langkah-langkah pelaksanaannya yang mengikuti proses ilmiah. Artinya pengerjaan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara metode atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. 4. Jelas dan dapat dimengerti. Yang kedua, bagian-bagian yang harus ada dalam proposal. Yang pertama ada judul proposal. Proposal kegiatan dibuat singkat dan jelas, harus dapat menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perlu diperhatikan penjualan data yang tepat saat pembuatan dari judul proposal diletakkan pada baris pertama sebelum latar belakang. Kedua, latar belakang. Belakang berisi hal-hal yang mengenai latar belakang atau daya dorong untuk melaksanakan kegiatan yang diajukan. Ketiga, nama kegiatan. Nama kegiatan merupakan nama kegiatan yang diajukan, dibagikan secara menarik untuk publikasi. Yang keempat, tema kegiatan. Nama kegiatan adalah tema dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan, merupakan materi yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kelima, tujuan kegiatan. Yang dasar kegiatan adalah hal yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Waktu dan tempat pelaksanaan harus disediakan waktu dan tempat dilaksanakannya kegiatan secara tepat dan jelas. Berikut ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan yang merupakan objek yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Contoh dalam suatu kegiatan LDKM, sasaran kegiatan adalah mahasiswa. Susunan panitia. Susunan panitia merupakan pelaksana dari kegiatan yang diajukan, harus disusun secara jelas dengan sistematika yang mudah dipahami. Susunan acara. Susunan acara merupakan pelaksanaan dari kegiatan yang diajukan, harus disusun secara jelas dengan sistematika yang mudah dipahami, dengan minimal membuat unsur waktu, kegiatan, tempat, dan penanggung jawab. Rancangan anggaran biaya merupakan rancangan perkiraan pengeluaran yang akan digunakan dalam kegiatan yang diajukan. Format anggaran terdiri atas nomor urut, kebutuhan prinsip, volume, jumlah, dan contoh terakhir. Penutup merupakan kata penutup dari proposal yang diajukan, berisi kata harapan dan terima kasih. Pengesahan. Bagian pengesahan digabung dengan subbab sebelumnya, jadi 2 lembar tersendiri yang berisi tanggal pengesahan, instansi pelaksana kegiatan pengesahan. Terima kasih, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih.
saya akan membacakan dari traktir itu macam-macam proposal. Adapun traktir proposal sebagai berikut berdasarkan bentuknya. Proposal dapat dibagi menjadi 3, yaitu formal, non-formal, dan semi-formal. Formal, proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan proposal dan bagian pelengkap penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas sampul dan halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Bagian isi proposal terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan ruang lingkup, pemikiran dasar, metodologi, fasilitas personalia, keuntungan dan kerugian, waktu dan biaya. Sedangkan bagian pelengkap penutup berisi daftar pustaka, lampiran, label, dan sebagainya. Non-formal, proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal non-formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat, sehingga sebuah proposal non-formal harus selalu mengandung hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Semi-formal. Proposal semi-formal hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Sedangkan ragam proposal berdasarkan tujuan penulisnya adalah sebagai berikut. 1. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha, bisa juga yaitu berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan, contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Kedua, proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil, contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Ketiga, proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya, proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Keempat, proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perseorangan, misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. 5. Proposal kerjasama adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerja sama dengan pihak lembaga lain. 6. Proposal permohonan dana adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan permintaan dana. 7. Proposal kerja praktek adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktek. Terima kasih. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Kesimpulan. Proposal adalah tulisan yang dibuat secara struktur oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca atau suatu badan yang melakukan pekerjaan secara lebih jelas dan detail untuk mempermudah berlangsungnya atau terlaksananya sebuah tujuan yang dibuat oleh penulis proposal. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.